Itu dia fakta otak manusia. Ternyata ada perbedaan antara ukuran otak laki-laki dan perempuan. Dan otak ini adalah organ yang luar biasa, makanya terdapat di dalam tulang tengkorak. Makanya mesti dijaga, salah satunya dengan mengatur pola makan. Dok, tadi ada fakta mitos yang belum dijawab dok ya. Katanya perdarahan di otak ini disebabkan karena seringnya konsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan jarang olahraga. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta, Dokter Haikal. Oh, fakta, itu ada pengaruhnya, dokter? Ada pengaruhnya. Jadi seperti ini, pasien dengan hipertensi atau darah tinggi itu tidak boleh makan asin terlalu banyak. Oke, kemudian juga tidak boleh makan goreng-gorengan yang terlalu banyak karena ketika kita makan gorengan, kolesterol naik, kemudian misalnya pasien juga punya diabetes, kemudian gulanya naik, ini otomatis juga akan mempengaruhi akan mempengaruhi hipertensinya itu sendiri, sehingga nanti beresiko terjadinya stroke atau kelainan jantung seperti itu, dok. Termasuk kalau tinggi kolesterol itu akan membuat pembuluh darah di otak itu jadinya banyak plak-plaknya, dok. Iya, benar. Jadi akan membentuk plak-plak atau nanti penyumbatan. Iya, sehingga nanti aliran darah ke otaknya itu berkurang. Nah, itu yang penyebab stroke penyumbatan. Oh, jadi itu yang bikin akhirnya nanti nggak lancar ya, dok ya? Iya, aliran benar. darahnya. Iya. Oke, nah dokter, ini ada fakta dan mitos selanjutnya dokter, ini bahwa pendarahan otak dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian tubuh bahkan menyeluruh tubuh. Ini fakta atau mitos, dok? Oke, kalau sebagian tubuh sebelah itu fakta. Tapi kalau keseluruhan tubuh bisa ya bisa tidak, tergantung kenanya yang tadi. Oh, tadi tergantung tempat kenanya ya, Iya, dok? kalau misalnya kena di batang otak, maka otomatis dia bisa kena seluruhnya, keempat-empatnya. Tapi kanan dan kiri kekuatannya berbeda. Namun kalau kena yang di bagian motorik yang tadi disebutkan, bagian frontal atau bagian temporal, nah itu akan kenanya sebelah sisi. Jadi misalnya kena penyumbatannya di sisi kanan, maka kelemahannya yang sisi kiri. Dan sebaliknya, kalau misalnya penyumbatan atau perdarahannya di sisi kiri, kelemahannya kena yang sisi kanan. Itu kenapa, dok? Kok bisa silang kayak gitu? Karena memang fungsi otak kita menyilang. Seperti itu. Oke, jadi fungsi otak menyilang ya, dok? Jadi ini yang ngatur organ kiri kita itu otak kanan. Yang mengatur ekstremitas kanan kita itu otak kiri. Gitu. Oh, jadi menyilang ya, dokter? Iya, benar. Dok, masyarakat nih perlu tahu, dok ya. Sebetulnya perdarahan otak ini itu paling sering terjadi di sebelah mana? Karena biasanya nih masyarakat tuh lihatnya lumpuhnya sebelah kiri aja atau sebelah kanan aja. Nah, sebetulnya di mana, dok? Oke. Paling seringnya di area talamus. Area talamus itu tadi bagian otak yang sisi dalam. Sisi dalam? Iya, talamus, ganglia basalis. Nah, yang tadi sisi dalam itu paling sering kenanya di situ. Sisi lain yang paling sering ini ya, dokter, maaf. Ada di mana? Di sisi baliknya. Baliknya gambar sebelumnya mungkin ya? Di bagian talamus itu, dok ya? Iya, di bagian talamus, di sisi yang bagian dalam. Oh, bagian dalam. Oh, bagian dalam Bagian ya. dalam. Jadi bukan yang ini gambarnya, Iya, dokter? bukan yang ini. Ini bagian korteks tadi. Oh, oke. Jadi Kalau itu misalnya ini kan sisi kiri nih, Iya. ini kena motorik kiri, berarti kalau misalnya kena area sini, kelemahannya yang kanan. Oke, ini dok ya. dokter. Satu lagi. Satu lagi sebelumnya bagian talamus bisa diperlihatkan. Oke, gambar yang Ini, dok, bukan? Di bagian dalam, dok ya. Bagian Kalau dalam. kita belah dua otaknya, kalau maka ada di bagian dalam, bagian talamus ya. Itu yang paling sering. Ini. area daerah sini yang paling sering. Oke. Ya. Iya. Oh, daerah situ paling sering, dokter? Iya, paling Jadi sering itu- perdarahan, kalau yang kecil tuh area sini di dalam. Gitu. Oke. Nah, itu biasanya pendarahan otak tuh lebih sering terjadi pada laki-laki atau perempuan, dokter? Seringnya sih karena faktor risiko dimiliki laki-laki, maka lebih seringnya pada laki-laki. Karena laki-laki Laki-laki ini kan ada merokok, Oke, kemudian betul. pola hidupnya lebih nggak sehat gitu. merokok, terus makan nggak dijaga, Iya, benar. terus suka begadang juga, dok ya? Iya. Oke. Oh, jadi begadang juga bisa ya, dokter? Oh iya, ketika kita begadang, itu kan hormonal kita nggak bagus nih, jadi metabolisme tubuh kita otomatis nggak bagus, berantakan semuanya. Oh, jadi metabolismenya nggak bagus, Iya. aliran darah juga Iya. nggak bagus gitu ya, Iya. dokter? Oke, nah dokter, terus kalau terkait usia, aduh dokter Haikal, aku langsung worry nih. Terkait usia, ini usia berapa sih, dok, yang bisa terkena pendarahan otak? Kayaknya soalnya sekarang mau pendarahan otak dan penyakit lainnya sepertinya udah kayak nggak pandang bulu lagi, dok. Ya, memang sih secara prevalensi usia tua itu akan cenderung lebih mudah terkena stroke dibandingkan yang usia muda. Namun makin kesini nih polanya bergeser. Ternyata pasien-pasien muda, bahkan anak-anak sudah ditemukan stroke. Anak-anak kenapa, dok? Iya, bisa stroke? obesitas misalnya. Ya, kemudian kalau sering nih sekarang pasien-pasien yang kurang dari 30 tahun, 25 tahun itu sudah terjadi stroke. Dok,
Kalau boleh tahu usia termuda berapa dok yang pernah menderita stroke? Saya pernah merawat pasien usia 14 tahun. 14 tahun? Iya, faktor resikonya obesitas, gendut badannya. Obesitas, berarti harus hati-hati ya pemirsa di rumah ya untuk anak-anaknya dijaga juga Iya, jadi badannya ya. ketika badannya gendut tuh jangan lucu, hati-hati. Betul. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, Dok, pertanyaan berikutnya dok, yang menjadi fakta mitos kan yang namanya perdarahan otak itu kan kondisi emergensi, Iya. mesti dilarikan ke rumah sakit. Benar. Tapi katanya masih dapat disembuhkan dok. Ini fakta atau mitos? Oke. Kok sekarang ini balik lagi perdarahannya berapa cc, berapa mili ya. Kalau misalnya perdarahannya kecil maka tidak dibutuhkan operasi dan bisa sembuh sendiri benar. Tapi tentunya faktor risikonya juga harus ditangani. Kalau misalnya tidak udah ada perdarahan tapi diem aja di rumah nggak diobatin, ketika tensinya tinggi terus, perdarahannya kan nggak berhenti. Jadi terus-menerus perdarahannya, nah itu akan menyebabkan perburukan. Jadi kalau misalnya ada kelemahan anggota gerak, gangguan bicara, atau gangguan kesadaran yang mendadak, atau nyeri kepala sebelumnya nih nggak pernah nih kayak gini, nyeri kepala biasa-biasa aja, ini kok berat banget, maka segera ke rumah sakit. dokter ada apa ya, maksudnya kayak ciri khusus nggak sih sakit kepala yang kalau itu tuh sebenarnya mengindikasikan pendarahan otak ataupun stroke gitu? Kalau stroke kan udah ini ya kelihatan ya mungkin ya. Iya, sakit kepala hebat yang belum pernah dialami sebelumnya disertai dengan tadi, 1 ada gangguan kesadaran, 2 bisa disertai gangguan memori, kelemahan anggota gerak, kebas sisi, atau gangguan keseimbangan, atau gangguan bicara. Jadi disertai dengan gangguan-gangguan Ya, itu biasanya. disertai dengan gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan. Tidak perlu ada semuanya. Salah satu aja misalnya kena motoriknya aja, kelemahannya aja, itu berarti sudah harus mikir ke arah stroke. Jadi segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Nggak usah nunggu-nunggu. Iya. Dok, satu lagi nih dok. Ini masyarakat ingin tahu dok, kalau terjadi perdarahan otak, apakah solusi satu-satunya dilakukan operasi? Oke. Operasi bukan satu-satunya jalan. Artinya tidak semua perdarahan dilakukan operasi. Hanya perdarahan-perdarahan besar di mana biasanya lebih dari 30 cc maka akan dilakukan operasi. Ketika kurang dari 30 cc kita hanya lakukan maintenance untuk hipertensinya, kemudian faktor resiko lainnya disertai dengan fisioterapi tentunya gitu, atau mungkin terapi wicara jika diperlukan gitu. Pokoknya kita kontrol faktor resikonya. Tapi kalau ternyata perdarahannya lebih dari 30 cc maka diperlukan operasi. Atau misalnya awalnya nih kesadarannya masih baik, tiba-tiba penurunan kesadarannya terus-menerus gitu. Maksudnya jadinya makin jelek pasiennya. Nah, itu perlu dipikirkan apakah memang ini diperlukan operasi atau tidak. Atau misalnya perdarahannya terjadi di area belakang, di area tadi yang bagian keseimbangan atau bagian pons. Di situ kan area vital kita. Jadi seringkali ketika perdarahannya di situ itu akan menekan kesadaran lebih dalam. Nah, itu diperlukan operasi. Oke, nah dokter tadi kan dokter katakan ada kondisi yang tidak memerlukan operasi, misalnya masih belum lebih dari 30 cc ya. Iya. Nah, ini kan kalau di bayangan saya sebagai orang awam ya dok, ada pendarahan, ada darah di otak. Nah, ini akan berarti harus hilang darahnya. Apakah akan terserap sendiri atau gimana tuh dok? Atau Benar. Perdarahannya akan diserap sendiri. Dalam jangka waktu 14 hari biasanya akan hilang sempurna. Gitu. Jadi tinggal bekasnya aja gitu. Tapi perdarahannya udah nggak ada. Oh, artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tubuh kita bisa untuk Bukan kondisi tertentu, memang akan diserap sendiri memang sama benar, sama seperti misalnya perdarahan di tangan itu kan akan berhenti sendiri meskipun tidak dilakukan jahit misalnya gitu ya kan. Jadi di dalam tubuh kita ada healing proses ya dokter Iya, ya. ada proses di mana dia akan secara otomatis menghentikan perdarahan. Iya. Dok, ini kan judul kita adalah perdarahan otak apakah sama dengan stroke. Nah, Iya. dokter bisa berbagi tips kepada masyarakat bagaimana supaya bisa terhindar dari perdarahan otak. Silakan dok. Oke. Yang pertama, untuk terhindar terjadinya perdarahan otak, kita harus kontrol faktor resiko. Ketika ada darah tinggi, maka kita harus minum obat secara teratur. Ketika kita punya diabetes, itu harus kontrol secara teratur. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu yang memang ditemukan adanya kelainan pada pembuluh darah seperti tadi aneurisma atau AVM, ini diperlukan kontrol berkala. Karena seringkali AVM ataupun aneurisma ini diperlukan tindakan lainnya. Misalnya pemasangan seperti balon gitu ya biar dia tidak perdarahan gitu. Jadi Seperti itu. ya. Mm-mm. Oke. Nah,
Terus Iya. berarti juga pola makan, pola Betul. hidup juga Iya, tetap tentunya harus harus ya? disertai dengan pola hidup yang sehat. Makan makanannya harus dijaga, olahraga seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa nih hindarin cedera kepala. Iya. Oh, Gitu cedera misalnya ketika kita naik kendaraan bermotor itu harus pakai helm. Seperti itu. Baik dok, terima kasih Ya. penjelasannya. Jadi Makasih banyak, intinya dokter. adalah Intan bahwa kita harus menjaga pola hidup kita supaya terkendali agar terhindar dari tadi dok ya, Iya. resiko perdarahan otak. Iya, betul banget, dokter. Makasih banyak ya, dokter Ya, ya. sama-sama Mbak Intan, Dokter Haikal. Nah, dokter Haikal, nih Ya. ada lagi nih dokter, yang sering banget aku lihat juga nih dok ya, ada mata katarak. Nah, dulu tuh kan kalau katarak kan Iya. pada lansia doang. Nah, Betul. sekarang aku suka baca-baca artikel, ternyata di usia muda juga bisa terjadi, Iya. dokter Haikal. Kenapa ya? Kita bakalan bahas ya dokter Bahkan kali ini. balita Intan. Nah, Balita pernah? iya. Kok bisa, makanya Dok? Penasaran kan? Iya. Nah, kita akan bahas sesaat lagi tentang katarak tetap di Hidup Sehat.